Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas ini. Tak lupa kita panjatkan salawat serta taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang menerang. Baiklah, beradanya saja di sini yaitu untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia yang bermateri yaitu menjelaskan perbedaan scale, rating scale, dan checklist pada metode penilaian prestasi kerja. Baiklah, materi yang pertama, rating scale. Barangkali bentuk penilaian prestasi kerja yang tertua dan paling banyak digunakan adalah ranking scale, di mana pengertian ranking scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat-sifat dan ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki dan yang harus ditaati dan yang harus dicatat secara bertingkat. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilaian terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu, dari karyawan rendah sampai dengan karyawan tinggi. Evaluasi didasarkan pada tahap pendapat penilaian yang membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan faktor-faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut. Dalam banyak kasus, cerita ini mungkin juga tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan kerja. Atau rating scale juga dapat diartikan sebagai alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu dan situasi. Bisa juga pengumpulan data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah lakuan sifat yang harus ditaat secara bertingkat. Selanjutnya, materi kedua yaitu pengertian checklist. Metode checklist dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memiliki kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik karyawan. Checklist merupakan salah satu alat observasi yang ditunjukkan untuk memperoleh data berbentuk daftar berisi faktor-faktor berikut subjek yang ingin diamati oleh penilai, di mana penilai dalam pelaksanaan observasi tinggal memberi tanda centang pada list faktor-faktor sesuai perilaku subjek yang muncul dalam observasi. Observasi adalah pengertian checklist dapat diartikan sebagai salah satu metode informal observasi dari subjek dalam suatu tabel. Checklist ini menggunakan metode dengan dua cara, yaitu yang pertama metode dengan cara terbuka, yang kedua dengan metode cara tertutup.
Metode ini memiliki derajat selektivitas yang tinggi karena perilaku diamati sudah sangat selektif dan juga memiliki derajat inferensi yang tinggi karena observer hanya fokus pada kategori perilaku yang sudah ditentukan saja. Metode ini mempunyai kelebihan prestasi kerja yang telah dilakukan dan telah terjadi dan sampai batas tertentu. Dapat diukir kelemahannya adalah bahwa prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah, tetapi dengan mengevaluasi prestasi kerja di masa lalu. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Sebelum saya menutup video ini, izinkanlah saya minta maaf karena apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan kata. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.